Halo semuanya. Oke, langsung aja kita mulai penelusuran kita kali ini. Coba kalian bayangin sebuah kota metropolitan yang gilang gemilang, kotanya dipenuhi teknologi super canggih, dan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi banget. Tapi, ada satu detail penting nih, kota ini nggak bisa dilihat oleh mata biasa. Dan secara geografis, letaknya dipercaya ada di kawasan pesisir dan perbukitan yang super sepi di sebuah pulau terpencil, tepatnya di ujung selatan Kalimantan. Terdengar kayak film fiksi ilmiah kan? Tapi buat masyarakat lokal di sana, ini adalah realitas yang benar-benar berdenyut di sekitar mereka. Hari ini kita bakal membedah abis-abisan misteri kota gaib Saranjana. Kita bakal nelusurin legenda ini, mulai dari pengalaman supranatural yang dialami warga, sampai ke bukti-bukti nyata yang ada di lembaran peta sejarah kuno. Nah, mari kita selami ini lebih dalam lagi. Coba bayangin kontras yang luar biasa ini. Di satu sisi, kita dihadapkan pada realitas fisik dari desa Oka-Oka di Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Ini tuh sebuah desa pesisir yang sepi banget, dikelilingi hutan lebat, susah sinyal, dan pastinya jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Tapi, di sisi lain, tepat di lokasi yang sama, ada sebuah legenda super kuat tentang Saranjana. Sebuah kota dari dimensi lain dengan teknologi yang jauh melampaui zaman kita sekarang, lengkap dengan jalanan yang rapi dan deretan gedung tinggi yang cahayanya gemerlap banget. Jarak yang sangat jomplang antara realitas pedesaan yang sunyi dan mitos kota berteknologi tinggi ini benar-benar bikin merinding kan? Kalau kita mau benar-benar paham misteri ini langsung dari akarnya, catatan dari peneliti lapangan nunjukin betapa melelahkannya perjalanan fisik buat nyampe ke pusat legenda ini. Penelusuran ini dimulai dari pendaratan di Banjarbaru. Dari sana, kita butuh waktu sekitar 12 jam perjalanan darat tanpa henti. Terus, masih harus dilanjutin sama penyeberangan kapal feri, ngelewatin perairan yang gelap, sampai akhirnya benar-benar tiba di desa Oka-Oka yang terpelosok itu. Fakta bahwa legenda sebesar Saranjana ini terikat kuat di lokasi geografis yang benar-benar nyata dan bisa kita datangi, justru bikin ilusi ini terasa makin membumi. Bagian 1. Kisah Sang Juru Kunci. Disinilah kita mulai ketemu sama sosok-sosok sentral di dunia nyata. Figur manusia yang bisa dibilang jadi benang merah penghubung antara dunia pedesaan tadi dengan realitas gaib Saranjana. Dalam tataran budaya masyarakat lokal, ada satu peran krusial yang biasa disebut kuncen. Kuncen ini adalah seorang penjaga atau medium lokal yang tugasnya jadi jembatan komunikasi antara dimensi manusia dan dimensi supranatural. Nah, dalam penelusuran kali ini, salah satu nama yang sangat dihormati adalah Ibu Sania. Ibu Sania ini beroperasi layaknya, ya kayak agen informasi gitu deh. Beliau jadi perantara buat warga desa setiap kali ada anomali atau fenomena aneh yang diduga ada hubungannya sama warga kota Saranjana. Garis waktu ini nyeritain kisah awal yang benar-benar menarik. Ibu Sania tuh aslinya pendatang dari Sulawesi yang pindah ke pesisir Pulau Laut di era 70-an. Gak lama setelah coba-coba berladang di dekat area Gunung Saranjana, tiba-tiba aja beliau terserang demam parah yang gak bisa dijelasin secara medis. Selama 3 bulan sakit, beliau terus-terusan dapat mimpi yang super nyata. Di mimpi itu, beliau dijemput sama seorang pria, terus diajak jalan-jalan keliling kota metropolis yang terang benderang. Rentetan mimpi ini akhirnya memuncak di suatu malam, di mana Ibu Sania harus berhadapan langsung sama entitas yang ngaku sebagai Raja Saranjana. Gila kan? Sang raja ini ternyata ngutarain niat buat jadiin Ibu Sania sebagai salah satu selir di kerajaannya. Tapi Ibu Sania dengan tegas nolak. Di saat yang bersamaan, beliau ngelihat beberapa penduduk desanya yang selama ini hilang misterius, ternyata ada di kota itu, termasuk kerabatnya sendiri yang bernama Puamaya. Terjadilah negosiasi yang super tegang yang akhirnya melahirkan kutipan heroik ini. Saya akan membantu menjaga gunung, tapi jangan ambil orang desa kami lagi. Ibu Saniah nolak tunduk sama tawaran kekayaan. Beliau malah bikin perjanjian buat jadi garda terdepan, mastiin gak ada lagi warga desa yang diculik ke dimensi lain. Terus, kalian pasti penasaran kan, wujud warga Saranjana ini di mata sang kuncen kayak apa sih? Berdasarkan deskripsi Ibu Sania, penampakan warga Saranjana itu sebenarnya jauh banget dari kata menyeramkan. Mereka kelihatannya persis kayak manusia biasa. Mereka beraktivitas pakai baju modern kayak kita sehari-hari, pakai kemeja atau sekedar kaos. Tapi ada satu aturan kasta yang kelihatan banget. Kalangan bangsawan atau keluarga kerajaan selalu pakai baju bercorak atau berwarna kuning. Ini masuk akal banget sih, soalnya dalam budaya Kalimantan, warna kuning emang disakralkan sebagai penanda kemewahan, emas, keagungan, dan kemuliaan status sosial. Kita masuk ke bagian 2. Insiden kapal Bintang Aro.
Dan ya, legenda kota ini ternyata nggak cuma eksis di alam mimpi loh. Mari kita bedah urutan kejadian mengerikan dari sebuah kapal komersial bernama Bintang Aro 09. Jadi gini, suatu malam, di tengah lautan yang gelap gulita, salah satu mesin kapal mati. Para awak kapal panik dong, mereka nyari daratan buat berteduh. Tiba-tiba, mereka ngeliat kerlap-kelip gemerlap kayak lampu kota besar, lengkap sama siluet gedung-gedung tinggi. Logikanya, mereka langsung ngarahin kapal ke cahaya itu buat minta tolong. Tapi, pas mereka nyampe di bibir pantai pesisir desa Oka-Oka, seluruh cahaya kota metropolitan itu padam seketika, berubah jadi hutan pekat. Mesin kapal mendadak mati total, dan mereka terjebak di tengah kegelapan. Mekanik kapal udah ngelakuin segala cara malam itu, tapi mesinnya tetap aja nolak buat nyala. Di titik inilah warga lokal nyaranin kapten kapal buat minta tolong ke Ibu Sania. Lewat proses mediasi, Ibu Sania nemuin fakta mengejutkan. Ternyata awak kapal pernah nggak sengaja ngelontarin janji candaan ke dimensi gaib itu. Dan sekarang janji itu ditagih. Sang juru kunci pun ngasih solusi yang spesifik banget. Hari Selasa jam 5 subuh, awak kapal disuruh nyajiin lamang atau ketan lokal sebagai persembahan penebusan. Dan coba tebak, hal yang sulit dipercaya beneran terjadi. Nggak lama setelah persembahan itu diletakkan, mesin kapal Bintang Aro langsung hidup lagi dan mereka terbebas. Bahkan nih ya, tim peneliti yang turun langsung ke lapangan juga ngalamin hal-hal yang benar-benar di luar nalar. Ada beberapa temuan janggal yang berhasil direkam. Pertama, ada rekaman suara paduan suara misterius di bukit terpencil pada jam 9.38 pagi. Jauh sebelum waktu azan zuhur dan gak ada satupun rumah di dekat situ. Terus pas lagi mediasi sama Kuncen, terekam suara gemuruh berat banget kayak ada truk raksasa lewat. Padahal jelas-jelas gak ada jalan raya di bukit itu. Tapi anomali yang paling gila adalah gimana hal gaib ini bisa nyampur sama teknologi modern. Interaksi dimensi lain ini terhubung lewat panggilan suara WhatsApp. Coba kalian dengerin dan resapi baik-baik fakta yang satu ini. Lewat perantara kerabat Kuncen lainnya, si peneliti sempat disambungin lewat telepon WhatsApp sama entitas tak dikenal bersuara perempuan. Entitas ini ngomong pakai bahasa Indonesia baku yang formal banget dan ngelontarin pertanyaan yang bikin merinding. Apakah kamu mau masuk ke Saranjana? Coba deh bayangin, kalian lagi berdiri di hutan terpencil, neliti kota fantasi, kota fantasi itu malah nelpon balik ke HP kalian. Interaksi ganjil antara folklore kuno dan aplikasi abad ke-21 ini benar-benar bikin dinding batas antar dimensi jadi kabur banget. Selanjutnya, bagian 3. Pernikahan keturunan alam gaib. Kasus yang satu ini dengan brilian nunjukin gimana mitos Saranjana itu bisa masuk sampai ke ranah yang paling personal, yaitu keluarga. Mari kita lihat apa jadinya kalau dua leluhur dari dimensi berbeda saling bertemu. Beberapa malam sebelum nikah sama pemuda dari Tanjung Lalak di dekat Saranjana, si pengantin wanita dapat mimpi aneh. Di mimpi itu, calon suaminya nuntun dia masuk ke sebuah gua dan ngenalin istilah halwat. Halwat ini adalah ruang tertutup atau gua yang biasa dipakai buat bertapa secara khusyuk. Sang pengantin wanita, yang sama sekali nggak tahu soal Saranjana, nggak sadar kalau mimpi ini tuh sebenarnya adalah sambutan awal dari keluarga tak kasat mata dari pihak suaminya. Nah, pas pengantin wanita ini nyampe di desa mempelai pria buat resepsi, atmosfer yang tadinya ceria seketika berubah jadi berat dan mengancam. Dia ngerasa terus-terusan diawasi sama energi yang gak bersahabat. Selidik punya selidik, perbedaan silsilah leluhur mereka yang jadi pangkal masalahnya. Pengantin wanita ini rupanya punya ikatan silsilah gaib sama kerajaan negara Dipa dari utara, sementara mempelai pria adalah keturunan langsung dari manusia yang dulu bertapa, terus pindah alam ke kota gaib Saranjana. Buat entitas-entitas gaib dari kedua keluarga ini, pertemuan di acara pernikahan itu kerasa kayak pelanggaran teritori oleh kubu asing. Bisa dibayangin dong, gesekan antara dua garis keturunan goib ini bikin rentetan anomali selama acara. Suasana tegang ini baru bisa reda setelah paman mempelai pria, yang ternyata juga seorang Kuncen, turun tangan buat ngejelasin ke alam sebelah kalau kedatangan mempelai wanita ini murni buat jadi keluarga, bukan ancaman. Tapi, anomali visual tetap aja terjadi loh. Pas fotografer memotret pengantin berduaan dengan latar Gunung Saranjana, kameranya terus-terusan error. Layarnya jadi hitam pekat di sudut tertentu. Kamera baru normal lagi pas sang juru kunci diajak ikat foto bareng. Keganjilan ini akhirnya ditutup pas dini hari waktu pengantin wanita kebangun karena dengar suara orang ngobrol rame banget di ruang tamunya. Katanya sih, itu momen silaturahmi akbar keluarga goib dari kedua belah pihak. Jadi, poin krusialnya sekarang adalah, setelah dengerin semua kesaksian dan cerita mediasi dari para Kuncen tadi, kita harus berani ambil satu langkah mundur. Kita harus nanya secara objektif, apakah Saranjana benar-benar ada secara historis? Mungkinkah ada fakta nyata dari peninggalan peradaban masa lalu yang jadi pemicu munculnya imajinasi kolektif sebesar ini di masyarakat kita?
Bagian 4. Saranjana dalam peta kuno. Nah, berkat penelusuran dokumen oleh sejarawan Pak Mansyur dari Universitas Lambung Mangkurat, misteri ini tiba-tiba dapat landasan empiris yang kuat. Nama Saranjana ini ternyata bukan karangan baru. Di pertengahan abad ke-19, nama pemukiman ini tergambar dengan jelas di peta wilayah Hindia Belanda buatan Solomon Muller. Nggak cuma itu, di akhir tahun 1800-an, peta sketsa dari Isaac juga ngonfirmasi titik koordinat yang persis sama. Bukti puncaknya ada di tahun 1913. Sebuah kamus Hindia Belanda yang super komprehensif masukin Saranjana secara resmi sebagai nama wilayah lokal. Kalian tahu kan, pihak kolonial Eropa itu sistem pemetaannya ketat banget. Mereka nggak bakal masukin nama tempat ke dalam kamus wilayah kalau di titik itu nggak ada aktivitas manusia secara nyata. Artinya, Saranjana dulu emang entitas geografis yang eksis secara fisik. Dan terakhir, bagian 5. Ilusi atau jejak sejarah. Pertanyaannya sekarang gimana ceritanya sebuah pemukiman nyata yang tercatat di era Belanda sekarang malah diyakini sebagai kota megapolitan gaib? Ada 3 hipotesis sejarah yang masuk akal banget buat nyelesin ini. Pertama, wilayah itu awalnya mungkin pemukiman suku Dayak Samihim di awal 1900-an yang peradabannya entah gimana pun punah perlahan dan ninggalin kekosongan misterius. Hipotesis kedua, ini berasal dari memori politik kerajaan Banjar kuno. Katanya ada perselisihan tahta, terus kandidat yang kalah pindah ke Pulau Laut. Dia bawa ambisi terpendam buat ngebangun kerajaan yang lebih hebat dari kerajaan Banjar. Ambisi yang gak kesampaian ini perlahan berubah jadi fantasi kolektif lintas generasi. Terakhir, ini bisa jadi cuma fenomena evolusi bahasa. Ada mitos pahlawan lokal bernama Samburanjana yang pelafalannya perlahan berubah di lidah masyarakat modern jadi kota Saranjana. Penelusuran kita kali ini benar-benar nunjukin betapa tipisnya batas antara realitas peta geografis, ingatan sejarah, dan imajinasi manusia. Pada akhirnya, satu pertanyaan besar masih terus menggema. Apakah Saranjana ini cuma ilusi kebudayaan? Cuma sisa-sisa puing peradaban suku kuno yang terlupakan sejarah? Atau jangan-jangan emang beneran ada realitas berteknologi mutakhir yang beroperasi tanpa suara tepat di balik tirai pandangan mata kita? Apapun teori yang kalian yakini, legenda Saranjana tetap berdiri kokoh sebagai bukti kalau misteri peradaban Nusantara ini jauh lebih luar biasa dari yang pernah kita bayangin. Makasih banyak udah ngikutin analisis kita kali ini, dan yang pasti, jangan pernah berhenti mempertanyakan realitas dunia di sekitar kalian.